Oke, selamat datang kembali di channel Jeffrey Francisco. Buat teman-teman yang kemarin sudah nonton video pertama ya tentang custom domain ya di Blogspot, kita udah beri panduannya dan blognya udah bisa ya ternyata ini ya. Ini blognya sudah online. Ya, jadinya seperti ini yang hasil saya buat kemarin. Jadi yang belum nonton video yang kemarin silahkan tonton dulu ya. Ditonton dahulu, kemudian hari ini kita mau benerin templatenya yang sudah kita install ya. Kita install ini dari JTem ya, seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum download template ini template premium, cuman diberikan gratis. Memang dari JTemnya diberikan gratis ya. Oke ya, kali ini udah connect Play Game My ID, sudah pakai domain sendiri, tapi ini sebenarnya Blogspot. Nah, kita mau oprek nih templatenya biar cakep lah ya, lebih mantep gitu. Oke, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu. Oke, ini sudah melek. Nah, di sini yang paling penting adalah membuat website atau blog itu adalah setting menu-menu ya. Menu-menunya seperti ini. Nah, kemarin kan kita udah buat nih di halaman ya. Di halaman. Nah, ini kan ada privasi, kontak sama about. Sebenarnya masih bisa kita tambah satu lagi. Kita tambah itu yang sitemap ya. Kita create aja. Ini sitemap itu tujuannya untuk daftar isi. Nah, daftar isi ini sebenarnya buat dibaca juga sama Google ya, robotnya Google. Biar dia tuh melihat isinya ada apa aja gitu ya. Data situs lah bahasa Indonesianya. Kita publikasikan, kita refresh. Nah, nanti sitemapnya di sini. Ya, karena masih belum ya. Itu nantilah kita setting nanti di sini posisi dia gitu. Oke. Kita mau benerin templatenya biar rapi ya, jadi bisa untuk teman-teman setting sesuai kebutuhan ya. Ini kan kontak udah kita buat, nanti tinggal diedit aja halamannya ya. Kontak, about, privasi mana udah kita buat. Kemudian paling yang ingin harus dirubah adalah di sini ada about us, ada menu-menu di sini. Misalnya ini mau ditambahin lagi, ini kan belum tak buat nih disclaimer nih ya, kita buat aja halamannya, halaman baru misalnya seperti ini. Nah, nanti ini udah akan bisa ya. Nah, udah ada muncul kan. Usahakan sama ya, nama ini, judul ini pakai ini aja lah ya. Nanti dia akan otomatis membuat seperti ini ya. Kalau kita pakai nama beda nanti kita harus setting bisa sih dirubah, tapi kan setting lagi. Cuman kalau mau gampangnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian sekarang kita mau setting dulu menu ya. Ini settingnya di mana? Nanti di bagian template ya. Ini menunya misal mau kita sesuaikan. Ini udah saya bikin gampang sih. Menu utama, menu 1, 2, 3, 4 ya. Kita cuma sediain memang 4. Kalau mau nambah lagi sebenarnya bisa sih, cuman nguliknya sedikit lumayan lah ya, ngedit-editnya. Jadi usahakan kita bikin 4 kategori nih, 1, 2, 3, 4 ini, dan menu utama ini untuk all ya, all dari 1, 2, 3, 4 kalau dikumpulin itu harus jadi satu. Ini berarti sebenarnya nanti jadiin kategori. Kebetulan ini game web saya ini adalah blog saya ini tentang game, jadi nanti rencana saya ini menu utama saya ganti game, menu 1 itu game online, menu 2 itu game offline, menu 3-nya mungkin bisa mobile game ya, yang ke-4-nya mungkin biar gampangnya PC game gitu aja, 4 aja ya.
seperti yang game gratis ini nggak usah. Jadi kita mau main di 4 kategori aja biar fokus. Oke, langsung kita edit ya. Untuk edit tema itu letaknya di sini ya, di tema. Kemudian di sini sesuaikan, kemudian edit HTML. Kita klik aja. Nah, ini akan banyak script ya. Kita akan ya, kalau yang belum terbiasa pasti juga bingung ya. Pasti bingung karena nggak tahu apa maksudnya. Nah, ini pakai cara gampangnya aja. Makanya saya sudah setting beberapa apa ya, beberapa bagian lah ya, beberapa bagian yang teman-teman bisa harus ubah. Nah, biar gampangnya ini ada beberapa bagian yang harus dirubah ya, biar template ini bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi di sini ini saya catat aja ya biar gampang. Nanti buat rangkuman setting template ya. Blogspot tadi ya. Cetem E2. Ini satu. Jadi di settingan ini ada sebenarnya Google Analytics ya. Nah, Google Analytics ini fungsinya adalah untuk membaca apa ya, laporan sih sebenarnya, macam-macam. Jadi kayak kunjungan, berapa halaman ini dibaca orang. Jadi kayak semacam analisa lah ya, analisa web kita atau blog ya. Seperti gini. Ini nanti dia akan kasih laporan ya. Laporan itu biasanya berupa page view atau beberapa halaman, terus bisa juga laporan jadi berapa kali, terus kemudian bisa audiensnya, kemudian apa lagi ya, yang penting-penting ini sih sebenarnya, page view, audience, kemudian sama yang bisa saya pakai ya, itu biasanya dia akan baca namanya source ya, ini sumber trafficnya dari mana. Kita nggak akan bahas detail tentang Google Analytics karena ini nanti masuknya beda. Nah, ini setting Google Analytics ini di mana? Jadi kalau teman-teman udah punya akun Google Analytics bisa pasang nih kodenya, itu kodenya di sini. Ini saya pakai Google Tag ya, Google Analytics. Nah, ini source .getTag.js. Nah, ID-nya ini bisa diganti punyanya teman-teman sendiri ya. Ini kan punya saya sampling aja ya, sampling kayak gini. Ini ID-nya diganti punya teman-teman sendiri kalau punya akun Google Analytics. Ini nomornya, kodenya di sini ya. Scriptnya udah tak masukin, tinggal masukin kodenya di sini ya. Itu ini karena saya belum buat ya, nanti aja lah ya, kita nggak akan bahas di sini. Kemudian yang perlu disetting adalah selain Google Analytics adalah ini title ya. Nah, title adalah judul. Nah, judulnya ini kan ini yang kemarin ya, karena template-nya acak-acakan. Nah, ini diganti aja. Nah, diganti di sini. Misalnya tentang game ya. Informasi seputar game terlengkap, itu aja. Nah, kemudian seperti ini udah oke. Nah, sudah fitur image. Ini fitur image-nya kita cek dulu. Nah, kita cek. Nah, ini kan masih karena template campur-campur ya, jadinya seperti ini. Nah, ini bisa dirubah ya, bisa dirubah. Ini harus dirubah memang. Jadi cara ngerubah ini adalah untuk fitur ya, gambar unggulan gitu. Kalau misalnya dia nggak ada gambar unggulan, dia akan otomatis ngambil gambar dari sini. Cara buatnya gimana? Ya, ini saya contohkan. Misalnya di sini.
Nah misalnya ini ya, kita pakai, jadi bikin satu satu post atau satu halaman yang mau dijadiin default ya. Misalnya ketika dia nggak ada gambarnya, dia akan otomatis ngasih gambar itu. Misalnya mau di share ke Facebook ya. Nah misalnya saya mau pakai gambar ini aja lah, yang ini ya, luar angkasa ini. Ini kita ambil URL-nya, contoh nih. Ini ya, kita klik. Kita mau pakai gambar ini, caranya klik kanan, bisa langsung open new tab. Nah, kan ini gambarnya dapat URL ya. Nah ini URL-nya kita copy. Sini dimasukkan di sini image, feature image. Nah ini diganti URL-nya pakai yang baru. Nah, ini ngambil dari itemku ternyata. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya buat contoh. Oke, image sudah. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsinya apa? Nah, ini deskripsinya bisa Bapak Ibu atau teman-teman tulis. Ya. Di sini, tapi biarin aja lah ya, nggak usah. Kita lewati aja. Oke, kemudian kita mau setting apalagi nih? Oke, nah kita mau setting menu dulu aja lah ya, menu ini ya, menu di sini nih. Nah, menu utama, menu 1, 2 sampai 4, biar gampang itu di sini kita save dulu biar enggak ini kalau salah. Nah, kita klik Ctrl F ya di keyboard. Nah, kita cari aja tulisan menu utama, enter. Nah, ini muncul nih. Ini home. Ini kode-kode semua ya, jadi memang membingungkan kalau masih belum biasa. Nah, kita lihat nih dalam kurung di sini. Nah, dalam kurung sini ini satu bagian ya, satu grup. Nah, dia labelnya atau judulnya menu utama, tapi linknya belum ada. Kita klik aja contoh ya, menu utama diklik. Nah, dia nggak kemana-mana, menu 1 ya diem aja dia karena belum ada linknya. Nah kita kasih link ke, saya kan pengennya ini jadi yang utama ya, ini ya kategori game. Kita klik game ini. Nah ini game, kita copy aja ini, ngopinya paling gampang gini, biar nggak usah nyatet depannya, kita copy-nya mulai dari search ini, tapi ada garis miringnya ya, sampai result 10 kita copy, kemudian taruh di href. Nah, hrefnya ini yang crash ini kita ganti. Nah, kita cek, kita save dulu, kita refresh, kita home dulu ya. Oh lupa, bentar, ada yang lupa, menu utama ini Ctrl F ya. Menu utama. Nah ini kan menu utamanya nih ya, dalam kurung ini kan udah dapat link nih, search label game resultnya ini segini. Nah ini menu utama kita ganti labelnya jadi game misalnya. Save, udah, kita refresh. Nah dia udah jadi game kan. Ini kalau diklik nanti dia akan ngambil semua artikel dengan label atau kategorinya game. Ini kita contoh ya, ini game ada 1, kemudian ini kita klik di menu yang game. Nah juga sama kan, kita game gitu. Nah sama juga berlaku untuk menu 1, 2, 3, 4. Ini sudah saya urutkan seperti ini kita rubah. Aman. Ctrl F, menu 1. Nah ini kan. Yang dirubah jangan yang sub menu 1 ya, tapi rubah yang ada hrefnya ini. Ini menu 1 posisi 3. Nah ini kita rubah, misalnya saya pengennya kan ganti game online. Kita nyari game online di sini, game online. Ini ya, kita copy sampai ke search.
Ctrl C, kita kasih ke link yang sini. Oke, kemudian game offline misalnya, copy lagi untuk menu 2 ini ya. Game 3 posisi harap menu 2. Ini menu 2 nya adalah game offline misalnya, harapnya ini kan. Bentar. Terus menu 3 misalnya game PC, kita cari lagi game PC ini misalnya, copy sampai search, atau mau full juga bisa sih, cuman paling gampangnya gini aja sih saya. Oke, terus terakhir adalah menu 4, ini adalah game mobile misalnya, ini juga game mobile, klik dulu sampai search sini, taruh di ini, press ini di sini. Udah ya, udah kita save. Kita refresh. Game online, offline, PC, game mobile. Game online, karena ini postingnya masih satu ya, nanti kita tes pakai posting yang lain. Nah intinya tapi menu sudah oke ya. Nah, sudah oke. Habis menu, ini home udah, ini menu udah, kemudian saatnya ganti logo ini ya. Ini logo kalau diklikkan ke halaman home. Nah ini logonya, karena saya pakai apa ini namanya, tentang game, saya mau bikin logo. Nah logo saya biasanya pakai Photoshop ya, cara gampangnya, cara bikin logo sederhana. Nah, ukurannya logo itu biasanya kalau untuk ini yang kecil-kecil aja lah ya, misalnya 50 kali 50. Jadi bebas sih, nggak harus pakai Photoshop, cuman saya biasanya pakai Photoshop. Ini nah, cari inspirasi aja ya. Ini misalnya saya udah logo play game misalnya, biar sedikit beda ya, kita ambil aja punya orang, simple aja lah. Nah ini kayaknya bagus ya, setelah ini aja. Save. Wah nggak bisa diambil, misalnya ini aja, nggak bisa juga. Jadi formatnya harus JPEG ya, jangan WP. WP itu soalnya nanti nggak bisa diedit di Photoshop. Nah formatnya JPEG nih, udah kita tarik ke Photoshop. Wah ini ada apa namanya, watermark, jangan cari yang fresh, misalnya gambar ini aja, ini bisa diambil nggak? Nah bisa nih, taruh sini dulu. Waduh bisa juga, mana ini? Inginnya yang simple ya. Misalnya ini kayaknya bagus, atau ini cara bodoh saya ya. Nah, oh ini kayaknya bisa. Nah ini bisa, kita perbesar aja dulu. Oke, sudah. Nah ini biar transparan. Nah ini tak hilang backgroundnya dihilangin, nggak rapi-rapi banget, nggak apa-apa ya, contoh soalnya. Nah udahlah ya, misalnya kayak gini, kemudian Ctrl I, tak Ctrl C, dan duplikat, ini hapus. Nah, ini udah gambar PNG nih nanti. Nah
saya save as jadi PNG di picture logo play game jadi PNG. Oke, nah logo yang udah kita buat itu harus dipost di dalam web kita ini, di blog kita ini. Misalnya saya bikin post baru aja khusus buat naruh gambar ya. Ini pokoknya rahasia. Atau di sini aja lah biar gampangnya. Di halaman di atas. Nah di sini misalnya tak kasih logo saya tadi. Sini gambar ini upload dari komputer. Pilih file di picture ya. Nah ini logo play game. Oke, select. Oke, nah mantap. Ini kita bisa setting ukurannya ukuran asli aja, perbarui. Kemudian kita lihat ya. Nah ini, nah URL-nya ini klik di gambarnya ya, klik di gambar, kemudian copy image address. Ini bisa juga gini, open new tab. Ini ada kayak gini lah, banyak banget ini, nggak tahu, kita copy. Nah, ini kita save. Kemudian kita ke bagian tata letak. Ini ada logo. Nah, logonya ini kita klik gambar pensil, kita ganti. Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, diganti sama yang URL-nya logo kita yang tadi habis buat. Kita refresh. Ini kan logo kayak gini ya. Masih logo, kita refresh. Nah, ganti logo. Ini bisa disesuaikan ya ukurannya. Kalau misalnya ini kekecilan ya silakan buat yang gede. Ya, bebas sih, suka-suka. Oke. Kemudian di sini ada icon Facebook, Twitter, atau ini apa namanya, Instagram, di bawah juga ada. Kalau mau diedit punya teman-teman semuanya juga bisa. Ini di tata letak, di sini ada search and icon. Nah ini yang diganti. Nah waktu enggak, ini bisa nambahin ya, enggak harus ini, enggak harus cuma 3, atau mau di delete salah satu, misal cuma punya Facebook aja ya Facebook aja, lainnya di delete. Nah misalnya ini saya punya Facebook ya, ini name ini jangan pernah diganti, huruf besar kecil ngefek, jadi biarin aja kayak gini. Kemudian ini bisa diganti, misalnya https www.facebook.com, misal saya ini ya, misalnya URL apa ya, tentang plugin ya, punya sih halaman ini, halaman Facebook. Ini saya punya template ya, sini saya punya Gamer Indonesia, ini punya saya zaman dulu ya, waktu masih ya. Ini kan ada nih. Nah URL nya kita copy nih, copy, kemudian taruh di mana tadi, sini ya, kita taruh di sini, paste di sini, save. Seperti itu. Misalnya Instagram kalau punya ya udah, kalau enggak ya ini kita delete aja, jadi cuma punya 1, simpan. Kalau mau nambah silakan tambah. Ini kan cuma masih 3 ya, kita refresh. Nah tinggal 1, ketika diklik, nah larinya ke halaman Facebook. Seperti itu. Nah, berlaku juga untuk yang di bawah, yang follow us ini, di data letak, di footer, follow us. Ini sama, kita ganti aja, save ya. Ini nggak punya misalnya ya, delete aja lah. Nah, simpan, dan di refresh. Nah, diklik, oke, masuk. Seperti itu. Nah untuk link-link di sini pun bisa juga diganti ya, terserah sih mau seperti apa. Cuman ini misalnya saya mau yang about us dulu lah. Ini di bagian footer ya, ini ada tulisan footer. Footer itu posisinya di bawah sini. Ini bisa nambahin 1
kolom lagi di sini kalau mau nambahin misalnya mau nambah apa nih, link lagi juga bisa, tapi nggak usah. Nah, kemudian ini yang about us-nya mau saya ganti. Nah, misalnya ini gambar pensil ya ngeditnya. Tulis di sini atau ini. Nah, klik edit HTML kalau mau ngasih link, kalau edit rich text berarti teks ya. Nah, misal di sini web ini berisi tentang informasi game terbaru misalnya, simpan. Ini bebas ya, mau diedit-edit, mau diganti-ganti boleh lah, nggak harus seperti ini. Udah, kita refresh. Nah, udah ganti kan, seperti itu. Ini silakan teman-teman bisa edit sendiri, mau botasnya mau diganti ya bisa di sini di bagian tata letak. Nah, copyrightnya juga bisa diedit, misalnya ini namanya play game. Ini kita menghormati yang bikin ya, jadi kita kasih link nggak apa-apa lah, sama punya saya. Kalau mau dihapus ya boleh, kalau enggak ya berarti tandanya ucapan terima kasih gitu ya. Simpan. Nah kan ini copyright 2021 block name ya, ini kita refresh. Nah ganti kan 2021 play game seperti itu. Oke, seperti itu. Terus ke home. Sudah ya, ini kita udah edit semua. Kemudian apalagi, nah kita mau contoh ini yang by kategori ya, by kategori 1, 2, 3, 4. Kita mau bikin 4 post. Ini saya videonya saya pause dulu, saya mau tulis biar nggak kelamaan nunggunya ya. Saya mau kopas dulu buat sampling ini sampel postingan, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman ya, ini kita udah mau post ini game postingan tentang game ya. Di sini saya postingan terakhir ini tinggal setelah bikin artikel ini saya tambahin gambar dulu ya. Nah ini asal-asal dulu ya, buat contoh aja. Nah jadi biasanya saya seperti ini, saya kasih gambar biar ya bagus lah ya, biar nggak cuma tulisan dan nggak bosan. Nah, yang paling penting itu karena ini game mobile, jadi kita harus, ini kan game, dia masuk dalam kategori game, ini harus game, kemudian game mobile. Jadi ini masuk kategori game mobile ya, jadi nanti pengelompokannya seperti itu, kemudian kita publikasikan. Oke ya, ini udah ada 4. Ini yang tadi sampling aja nih, nggak usah nih, delete aja. Nah, jadi saya punya 4 post ya, game PC, game online, game offline, game mobile, ada 4. Nah kita cek di sini, kita refresh dulu home ya, kita cek. Nah ini ada 4 artikel ya, game PC, game online, game offline, game mobile. Kemudian nih kalau game, menu game, nah ini akan 4-4-nya muncul ya. Jadi ini semua post wajib di sini. Kita cek ya. Wajib ada kategori atau label game. Wajib itu. Jadi biar dia nanti ngelompok di game. Nah, ini ada game, tapi game offline. Kita lihat di sini kan game. Kemudian ini game mobile, game offline, game online, game PC. Nanti jadinya juga seperti itu. Game itu akan menampilkan semua post game. Nah, ini. Selanjutnya game online. Nah, cuma 1 kan. Nah, di situ game offline. Game offline. Gitu. Game PC dan game mobile. Jadi cuma ambilnya 1. Ini pengelompokan kategori. Jadi ini saya punya kategori utama game, kategori subkategorinya ya, offline, PC, mobile dan online. Ini. Mantap kan? Nah, situ kita mau ke tata letak lagi.
di sini kita bisa template ini itu bisa bikin artikel yang mau jadiin andalan. Andalan itu nanti dia akan posisinya di atas. Kalau ini kan postingan terbaru ya, jadi semua berdasarkan yang terbaru. Tapi kita bisa nampilin post utama, misal saya mau touchscreen utama ya, misalnya postingan tentang ini game mobile. Ini bisa di settingan tata letak, fitur post, kita edit. Nah, tampilkan fitur post cuplikan teks, misalnya kasih cuplikan teks, kemudian gunakan entry berdasarkan label. Labelnya apa? Semua label, kemudian kita pilih misalnya game mana ini? Game mobile. Nah, ini yang kita jadikan yang utama. Atau bisa settingan gunakan postingan terakhir gitu, kalau misal dia akan random gitu ya. Atau kita mau pilih ini yang kita mau jadiin andalan, nah kita klik kemudian simpan. Kalau udah kita refresh. Jadi ini akan jadikan postingan andalan ya, kita taruh di bagian depan atas. Jadi walaupun ada postingan terbaru apapun, dia akan selalu di bagian atas ini. Misalnya ini mau buat jualannya yang utama, penawaran yang mau bikin jualan ya, itu bisa ke situ gitu. Oke, habis itu sudah. Nah, kemudian ini saya mau setting dulu ya. Ini udah. Nah, teman-teman juga bisa setting bagian ini ya. Saya perkecil dulu. Baca. Sebentar. Salah. Ini saya ini ya. Nah, di sini kan ada logo ya. Ada logo, tapi ini logo defaultnya blogger, pasti simbolnya B. Ini bisa kita ganti, ini namanya favicon ya. Ini di settingan setelan sini. Nah, ini favicon. Nah, ini kita ganti. Pilih file. Ini saya biasanya pakai yang logo sama kayak yang logo kita. Ini ya logo play game ya. Udah simpan. Ini ukurannya harus di bawah dari 100 KB. Paling aman sih PNG ya formatnya, biar ada transparannya. Simpan. Udah. Kita coba refresh. Nah, ini dengan logonya B ya. Kita ubah. Belum berubah. Berubah sih, atau biasanya atau nunggu ya. Nah, ini udah berubah nih. Di sini ya, play game nih, logonya udah berubah nih. Itu udah berubah kan, dan nyesuaiin ini sama yang favicon kita yang satu. Ini udah rubah. Nah, rubah kan. Itu untuk settingan dasar ya, saya bilang. Settingan dasar dari blog atau website ya, intinya blog lah bahasanya paling enak. Itu menggunakan template JTem ya. Jadi teman-teman bisa nanti coba sendiri di rumah bagaimana ya cara setting ini. Nah, kalau mau setting menu atau segala macam ini tetap di sini ya, di bagian edit tema HTML ya. Memang ini script semua. Nah, inilah yang kadang meribetkan kita buat orang yang nggak paham tentang programming atau coding ya, yang belum terbiasa. Nah,
Nah, ini yang kadang merepotkan kalau main di Blogspot seperti itu. Cuman kalau udah kebiasaan ya apal sih kode-kode ini, apa fungsinya seperti itu. Nah, ini bisa dicoba di rumah, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen aja di video ini, dan kalau ini menurutnya oke, bisa dibagikan ya ke temannya yang mungkin ingin belajar nulis lah, nulis seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya mungkin kita mau intinya mau bikin apa ya, semacam challenge ya, bukan challenge sih, tapi intinya gini, kalau kita baru bikin website atau blog baru, kita itu akan terkena namanya sandbox ya, sandbox ya. Jadi kalau blog atau web baru, kita akan kena namanya sandbox. Artinya apa? Nah, kita akan dikurung ya dulu oleh Google gitu. Nah, jadi PR-nya keluar dari Google, keluar dari sandbox. Jadi kalau ada yang bikin web atau blog pertama udah nulis banyak, kok enggak ini apa namanya, nggak muncul-muncul di pencarian. Misalnya ini saya kan play game ya tadi, misalnya saya padahal nulis nih game mobile gitu, misalnya saya nulis game mobile misalnya, nah game mobile, tapi kok yang muncul malah web-web besar ya. Mereka ini udah hebat, udah kuat ya webnya, selain udah berumur tapi juga punya ranking di Google itu udah terpercaya. Nah kita misalnya ya, ini ada sekitar 4 juta, lebih nih ya, 600 juta, 4 miliar yang nulis tentang game mobile. Nah, kita baru gitu, gimana bisa nampil gitu kan ya, wah susah ya, lawannya ini segini banyaknya. Padahal kalau kita ngomongin tentang ini namanya SEO ya, SEO itu kalau web kita nggak tampil di halaman pertama ini, kemungkinan kliknya nggak ada gitu. Apalagi udah di halaman ke 100 lebih gitu ya, sangat jarang sekali gitu. Itu makanya kita harus bisa keluar ya, keluar dari sandbox. Jadi untuk kedepannya, untuk keluar dari sandbox ini akan saya lanjutkan pada video selanjutnya gitu ya, cara keluar dari sandbox. Next video seperti itu. Biar kita juga bisa nampil di Google gitu. Karena ya percuma aja punya blog, punya web nggak di halaman depan, itu kayak semacam ya udah lah buat pajangan aja atau apa, padahal kita butuhnya itu kan harus tampil di halaman depan ya, halaman pertama Google search. Agar apa? Dapat traffic, kemudian ya harapannya closing kalau jualan. Kita nggak akan mungkin closing kalau nggak ada traffic. Jadi pertama kita datangin traffic dulu, besar-besaran dulu. Nah, salah satu caranya itu harus di halaman pertama. Kita contohin aja, kalau misalnya jualan mukena, ini kita saingannya susah banget nih, lawannya marketplace Shopee, Tokped, Zalora, Bukalapak. Wah, pokoknya kalau jualan kayak gini ini sangat-sangat susah karena musuhnya marketplace-nya raksasa ini ya. Gitu. Jadi memang butuh effort, butuh tenaga yang ekstra untuk bisa tampil di sini. Tentunya butuh kerja keras, menjadikan blognya atau websitenya itu berkualitas, lengkap isinya, agar kita juga bisa dapat traffic gitu. Selain kita bagikan ya ke sosmed kita kayak gitu ya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut di video yang lain ya, nanti tentang nih cara keluar dari sandbox ya.
biar nanti tulisannya itu bisa minimal lah muncul gitu, seperti itu, biar kita dapat traffic gitu. Karena di sini di ini ya, di Blogger sendiri udah nyediain statistik nih semua. Ini halaman saya sudah dilihat 101 hari ini, 84 kemarin, 17 bulan ini. Nah, ini udah ada grafiknya ini, tapi kan yang nonton saya aja atau teman-teman yang nonton video ini aja ya, karena masih baru gitu. Ini ada apa namanya, analitiknya. Nah, kalau pakai Google Analytics bisa lebih detail lagi. Ini kan laporan sederhana ya, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan tinggalin komen aja, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan komentar ya, mau seperti apa atau bahannya mau seperti apa silakan di komen ya. Ini intinya, ini saya bukan master website atau master blog atau master SEO, enggak. Ini cuman adalah cara saya bermain blog, tujuannya yang kemarin ya, entah untuk Google AdSense dapat duitnya dari AdSense, atau dapat, kadang ada yang orang iklan karena traffic saya tinggi, atau juga buat promosi jualan saya sendiri gitu. Jadi minimal kan saya punya channel ya, punya kolam sendiri di website saya sendiri gitu. Jadi nggak perlu bayar orang, nggak ngandalin orang pun kita bisa tetap jualan. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih udah nonton berpanjang lebar ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat ya mungkin bisa dibagikan ke temannya yang lain yang mungkin juga mau melakukan hal ini ya. Oke, terima kasih dan tetap semangat. Ciao.